ya. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online. Jika sebentar kami akan mendengarkan cerita. Berkatilah kami. Berkatilah teman kami. Guru kami dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, duduk yang rapi ya teman-teman. Kita mau mendengarkan cerita tentang Elizabeth dan Zakaria mendapatkan mujizat. Selamat menyaksikan. Semua malaikat bergembira karena ada kabar sukacita di muka bumi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan Dia dan baranya. Allah datang melawat diriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanah yang bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua di orang yang kurang.
Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Suami istri ini hidup menurut yang Tuhan mau. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, dan suami istri ini sudah tua. Ketika itu, Zakaria masuk ke dalam bait suci. Tampaklah seorang malaikat, dan Zakaria menjadi takut. Dan berkatalah malaikat itu, Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku dan istriku sudah tua. Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Engkau akan menjadi tidak bisa berbicara sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku. beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Zakaria dan Elisabet bersukacita karena tepatlah seperti kata malaikat itu bahwa Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yohanes. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret untuk menemui Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, Apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kemudian berangkatlah Maria mengunjungi Elisabet. Ketika Maria masuk ke rumah Elisabet dan Maria memberi salam, Shalom, Elisabet saudaraku. mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam kandungan, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Begitu aku mendengar salammu, anak dalam kandunganku bergerak kegirangan. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal dengan Elisabet. Teman-teman sudah melihat dan mendengarkan cerita tentang Elisabet dan juga Zakaria, di mana Elisabet yang sudah dikatakan mandul atau tidak bisa punya anak, ternyata
dikasih Tuhan bisa mengandung loh teman-teman. Dan juga Maria bisa mengandung bayi Roh Kudus. Nah, intinya apa teman-teman? Hari ini Tuhan mengajarkan untuk kita tetap taat, tetap setia kepada Tuhan, seperti Zakaria dan juga seperti Elisabet yang tetap setia selalu berdoa memohon. Akhirnya mereka dikasih mengandung atau dikasih anak. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman semua harus seperti Elisabet yang setia, yang taat kepada Tuhan untuk mendapatkan banyak mukjizat. Nah, teman-teman, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Kita panggil Miss Tuti sebelumnya. 1, 2, 3. Miss Tuti. Halo. Mari teman-teman, kita tutup ibadah kita saat ini dengan berdoa ya. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu senantiasa membawa kami anak-anak-Mu untuk lebih taat lagi akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui cerita firman-Mu, biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak yang taat akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh mengalami mukjizat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Mengakhiri ibadah kami pada saat ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.